Hai saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali dengan pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita melangkahkan kehidupan kita, dan mari kita berdoa. Kami sambut berkat-Mu Tuhan di pagi hari ini bersama keluarga kami, saudara kami, kerabat kami yang bersama-sama dengan kami, menaikkan syukur untuk kami berterima kasih, membuat hidup kami menjadi tidak lagi bimbang, karena kami tidak mau diombang-ambingkan kian kemari oleh angin kehidupan yang melanda hidup kami. Kuatkan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah nama Tuhan yang kami permuliakan dalam perjalanan hidup kami hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, renungan pagi kali ini Rabu 12 Mei 2021 bertajuk Jangan Bimbang. Teks bacaan diambil dari Yakobus 1 ayat 6, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya: hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, sekarang saudara-saudara, apa yang harus dilakukan saat penderitaan menimpa atau kita alami dalam hidup kita? Tidak ada lagi kekuatan untuk kita bertahan. Mau meminta pertolongan kepada siapa? Minta tolong. Sebab kita adalah komunitas yang tidak diperhitungkan. Nah, saudara-saudara, renungan pagi hari ini memberi dua hal pelajaran penting. Yang pertama, menjalani penderitaan dengan bahagia. Mindset berpikir kita perlu dirubah. Jika penderitaan sering dimaknai sebagai air mata dan kepedihan, maka Rasul Yakobus dalam surat Yakobus ini mengajak agar jemaat mula-mula memaknai penderitaan sebagai kebahagiaan. Mereka menderita bukan karena kesalahan atau perbuatan mereka yang tidak benar, melainkan mereka menderita karena iman dan kebenaran. Mereka menderita karena Injil. Karena itu, seberat apapun dan derita yang dialami, jalanilah dengan bahagia. Bahkan menurut Yakobus, penderitaan itu mematangkan iman kita. Yakobus 1 ayat 4 berbunyi, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Saudara-saudara, sejarah gereja membuktikan bahwa menjadi pengikut atau anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen, tidaklah mudah. Mereka mengalami pengejaran, penganiayaan yang tiada terperikan. Bahkan di antara mereka ada yang dijatuhi, dieksekusi mati tanpa diberi kesempatan membela diri, dan tidak sedikit orang percaya mati martir. Ada yang dimasukkan ke dalam gua singa, gladiator, dan dibakar hidup-hidup. Sekalipun demikian, berat penderitaan yang dialami oleh gereja mula-mula, orang-orang percaya pada saat itu, fakta membuktikan kekristenan tidak semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Ada istilah semakin dibabat semakin merambat.
sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Ira yang menuliskan tentang bagaimana sejarah gereja menyebutkan semakin dibabat, semakin merambat. Semakin dihimpit, semakin melejit. Pengikut Tuhan Yesus, yaitu kita sebagai orang-orang yang percaya, orang Kristen, harus memiliki daya tahan dan daya juang yang tinggi. Daya tahan menghadapi penderitaan tentu membentuk spiritualitas yang tinggi dan tahan uji. Lihatlah surat Paulus dalam Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara-saudara, jika ada penderitaan, jangan dianggap itu sebagai beban yang menjatuhkan. Saya dan saudara-saudara diminta untuk belajar hal itu. Tetapi terimalah penderitaan itu dan jalanilah penderitaan itu sebagai proses pembentukan pribadi yang matang, pribadi yang dewasa, pribadi yang tangguh menghadapi masalah. Saudara-saudaraku, penderitaan itu membentuk pribadi yang tangguh, karakter yang tahan uji. Maka dari itu jangan berputus asa. Sebaliknya bahagialah. Ambil hikmatnya. Pasti ada rencana Tuhan dalam penderitaan yang dialami dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meminta dengan pasti kepada Tuhan dan jangan pernah bimbang. Berpendirian teguh dan tidak mudah diombang-ambingkan rupa ajaran. Yakobus 1 ayat 6 berujar, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, saudara-saudara, dalam renungan ini beriman identik dengan berpendirian kokoh, tidak ragu, tidak bimbang. Sementara orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Banyak pengalaman tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi teladan dalam iman yang berpendirian kokoh. Ambil saja satu Abraham, beriman tanpa ragu. Lihatlah seperti Abraham percaya pada perintah Allah dan menuruti sepenuhnya. Tak ada keraguan dalam dirinya meninggalkan kampung halaman orang tuanya. Tidak ada keraguan sedikit pun baginya di saat Tuhan meminta Abraham mempersembahkan putranya Ishak. Maka Tuhan menjadikan Abraham menjadi bapa segala orang percaya. Demikian juga contoh lain Nuh, beriman karena taat mengerjakan sesuatu yang mustahil. Nuh mematuhi perintah Allah, padahal Nuh diminta membuat perahu yang impossible mission. Dapat dibayangkan bagaimana rasional Nuh, akal sehat Nuh menerima itu menjadi yang sungguh-sungguh irasional. Namun oleh iman yang dimiliki, dia melakukan dengan taat dan Nuh mendapatkan karunia Tuhan. Dia dan keluarganya selamat dari hukuman air bah. Nah, saudara-saudaraku, ini adalah beberapa contoh tentang bagaimana orang beriman tidak perlu bimbang. Saudaraku, renungan pagi hari ini memberi motivasi yang berharga bagi kita. Jangan mau disusahkan oleh kesusahan. Anggaplah kesusahan itu adalah kebahagiaan yang membentuk
kita sama-sama lebih cermat, lebih sabar, lebih tekun menuju tahan uji. Dalam semua kesusahan yang menimpa hidup kita, tetaplah berhikmat dan beriman. Lihatlah bagaimana Ayub dalam seluruh kesusahannya dia berdoa, maka Tuhan pun mengembalikan dan memuliakan Ayub. Tuhan menganugerahkan berkali-kali lipat dari apa yang Ayub pernah miliki sebelumnya. Karena itu, selamat berkarya, salam sehat dan bahagia. Sesudah renungan ini, sesudah kita berdoa, kita saksikan cuplikan video klip yang memotivasi kita untuk tetap jangan bimbang dan terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena cinta kasih-Mu Tuhan membuat diri kami tidak ragu-ragu lagi dan memantapkan bagaimana kami membentuk karakter yang tangguh, tidak bimbang, dan tidak diombang-ambingkan oleh angin kehidupan. Kami sambut berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, tetap semangat. Ikuti protokol kesehatan dan saksikan video berikut ini yang menolong kita menghadapi angin. Ada seorang raja yang mempunyai seorang pelayan. Suatu hari mereka berdua pergi berburu. Pada saat dimana seekor binatang buas menyerang sang raja, si pelayan berhasil membunuh binatang tersebut. Namun tidak bisa mencegah sang raja kehilangan salah satu jarinya. Sang pelayan tersebut selalu mengatakan kepada rajanya, Tuhan itu baik. Geram dengan apa yang dialaminya, sang raja berkata, kalau Tuhan itu baik, saya tidak akan diserang binatang buas dan tidak kehilangan salah satu jari saya. Sang pelayan kembali menjawab, apapun kondisinya, Tuhan itu baik dan Tuhan tidak pernah salah. Merasa tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh pelayannya, sang raja memenjarakan pelayan tersebut. Dalam suatu kesempatan, sang raja pergi berburu sendirian. Lalu sang raja ditangkap oleh orang-orang primitif yang biasanya menggunakan manusia sebagai korban kepada dewanya. Di atas altar persembahan, orang primitif tersebut melihat bahwa sang raja sudah kehilangan salah satu jarinya. Mereka kemudian melepaskan raja tersebut karena dianggap tidak sempurna untuk disembahkan kepada dewanya. Sekembalinya sang raja ke istana, ia memerintahkan pengawal untuk mengeluarkan pelayan yang dipenjarakannya. Dia lantas berkata pada sang pelayan, Tuhan itu betul-betul baik. Aku hampir saja dibunuh oleh orang-orang primitif itu. Namun karena jariku tidak lengkap, mereka melepaskan. Tapi aku punya satu pertanyaan untuk kamu. Kalau Tuhan itu baik, kenapa Dia membiarkan aku memenjarakanmu? Sang pelayan menjawab, Yang mulia, apabila Anda tidak memenjarakan saya, Anda pasti sudah mengajak saya berburu bersama-sama. Saya pasti sudah dijadikan korban, sebab semua anggota tubuh saya masih lengkap. Semua yang dikerjakan Tuhan itu sempurna, dan Tuhan tidak pernah salah. Seringkali kita mengeluh mengenai hidup kita, dan pikiran yang negatif selalu membunuh pikiran kita yang positif. Marilah berpikiran yang positif dan percayakan semua kepada Tuhan. Pasti ada rencana yang terbaik dari Tuhan untuk kita, tepat pada waktunya.